Shalom, perkenalkan nama saya Trigger Ederson Kase. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, kelas C semester 1. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat ilmu. Yang pertama, pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta, dan sophis yang berarti arif atau pandai. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu yang mencapai pengetahuan yang ilmiah. Yang kedua, cabang-cabang filsafat ilmu. Yang pertama, ada beberapa cabang filsafat ilmu, antara lain epistemologi, yang kedua kritik ilmu-ilmu, yang ketiga ontologi, yang keempat metafisika, yang kelima logika. Yang ketiga, perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Ada beberapa perbedaan dan persamaan filsafat dan ilmu yaitu sebagai berikut. Perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama, objek lapangan filsafat bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada realita, sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah bersifat khusus dan empirik. Yang kedua, ilmu hanya terfokus pada bidang masing-masing secara kaku. Filsafat tidak berkotak-kotak dalam disiplin ilmu. Yang ketiga, objek formal atau sudut pandang. Filsafat bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dan segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam dan mendasar. Dan yang keempat, ilmu bersifat fragmentaris, spesifik dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia mengadakan penyatuan diri dengan realita. Yang kedua, persamaan filsafat dan ilmu. Antara lain, filsafat dan ilmu sebenarnya memiliki akar kajian yang sama, yakni sama-sama mencari kebenaran dan menemukan suatu hal baru yang berkenaan dengan pengetahuan. Persamaan keduanya dijelaskan secara rinci di bawah ini, yaitu A. Keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. B. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. C. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antar kejadian-kejadian kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. D. Keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang keempat, konsep-konsep filsafat dan berpikir filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Yang kelima, ada 4 ruang lingkup filsafat. Yang pertama, metafisika, yang kedua, ontologi, yang ketiga, epistemologi, yang keempat, aksiologi. Yang keenam, apa yang terpenting dari ajaran Plato. Yang paling terpenting dari ajaran Plato yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ajaran tentang jiwa. Plato menganggap bahwa jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia, dan pandangannya ini dipengaruhi oleh Socrates, Orfisme, dan mazhab Pantigorean.
Salah satu argumen yang penting ialah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Dengan itu ia menurut prinsip-prinsip yang mempunyai peran besar dalam filsafat. Jiwa memang mengenal ide-ide, maka atas dasar prinsip tadi disimpulkan bahwa jiwa pun mempunyai sifat-sifat yang sama dengan ide-ide, jadi sifatnya abadi dan tidak berubah. Yang kedua, ajaran tentang etika. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis. Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani kuno, yaitu hidup sebagai manusia serentak juga berarti hidup dalam polis. Ia menolak bahwa negara hanya berdasarkan nomos atau adat, kebiasaan saja dan bukan physis atau kodrat. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial, dengan demikian manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau negara. Yang ketiga, ajaran tentang negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya. Maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan, sebab tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu. Polis atau negara ini dimungkinkan adanya perkembangan wilayah karena adanya pertambahan penduduk dan kebutuhan bertambah sehingga memungkinkan. Yang ketujuh, inti pemikiran filsafat Plato. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia. Maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi dan tidak berubah. Ada 3 pokok pemikiran Plato, yaitu yang pertama, gelombang pertama atau the first wave. Gelombang pertama adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Pemikiran yang seperti ini yang bertolak belakang dengan kenyataan pada masa itu, bahwa laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Plato mengatakan bahwa wanita dan pria memiliki sifat-sifat dasar yang sama, yang pantas untuk menjaga negara. Yang kedua, gelombang kedua atau the second wave. Gelombang kedua adalah pernyataan Plato untuk menghapuskan perkawinan dan keluarga untuk negara. Yang kedua yaitu gelombang kedua atau the second wave. Gelombang kedua adalah pernyataan Plato untuk menghapuskan perkawinan dan keluarga untuk membentuk suatu negara besar, yaitu negara sehingga semua orang bersaudara di dalam negara, sebagaimana dalam karyanya di dalam negara kamu semua bersaudara. Maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas suatu negara agar setiap manusia tidak direpotkan oleh keluarganya masing-masing. Karena yang diinginkan Plato adalah membentuk suatu negara besar yang bersatu dan terpelihara tali persaudaraan. Yang ketiga, gelombang ketiga atau the third wave. Gelombang yang ketiga adalah kekuasaan politik negara lebih baik dipegang oleh para filsuf, agar kecerdasan ilmu pengetahuan yang tinggi dapat dipegang oleh para cendekiawan, sehingga tingkat kearifan sejati dapat memimpin negara. Sekian dan terima kasih. Salam.